Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, bisa menjalankan ibadah puasa sambil mencari ilmu, ya, sambil kuliah. Saya berharap puasa bukan berarti hambatan, tetapi sarana media kita untuk lebih fokus lagi, lebih suci niat kita, lebih tulus untuk ikhlas belajar, sehingga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, bahkan untuk bangsa dan negara kita. Oke, di dalam bulan Ramadan ini kita berbicara tentang desa bukan berarti kita tidak berbicara tentang agama, tetapi ini juga terkait dengan hal ikhwal, tentang amalan kehidupan bermasyarakat. Itu termasuk juga kegiatan agama. Jadi kalau semua itu kita niatkan pada ibadah, tentunya ini akan membawa berkah untuk kita semua. Jadi Anda tahu bahwa di dalam Al-Quran pun hampir 97% itu adalah amaliyah, kegiatan kehidupan bermasyarakat. Yang 2,5% itu urusan hubungan manusia dengan Tuhan, soal ibadah. Jadi lebih banyak kajian tentang amaliyah kehidupan bermasyarakat, yang salah satunya adalah bermasyarakat sesuai dengan tata kelola pemerintah, tata kelola berhidupan masyarakat, yaitu pemerintahan, yaitu masyarakat pemerintah yang paling bawah adalah di desa. Karena desa itu akan terjadi sebuah hubungan sosial masyarakat, ada interaksi antar sesama, antar umat, ya. Di situ akan terjadi sebuah dinamika kehidupan di masyarakat. Tentunya kan kalau ini disandingkan dengan kajian agama, karena agama itu sebagai penuntun jalan akhir, ya, jalan terakhir ketika kita sudah mentok, ya mungkin. Makanya agama diturunkan, Al-Quran diturunkan itu adalah untuk orang-orang yang berakal, tapi yang berpikir dalam kehidupan. Kemudian dalam kehidupan agama itu ya juga tidak langsung ditutup omong semua karena Allah, tetapi juga harus ada ikhtiarnya, ya, ada usaha manusianya, baru Tuhan yang, walaupun mungkin segala sesuatu kalau kita ilmu ya semua kehendaknya. Sama halnya ketika Anda haus misalnya, kalau Anda haus, takdir Gusti Allah, sampean meneng tok, ono banyu sampean wasno, iya enggak? Rasa tenggorokan ini rasa, kita harus ambil, kita harus atau kita harus beli air baru kita bisa, tidak bisa kita diam. Ini kita sebagai makhluk Tuhan, ya tentunya ada ikhtiar dalam kehidupan, ada amaliyah, ada sebuah kegiatan yang harus diwujudkan untuk mencapai kepada Tuhan. Nah, itu dasar pemikiran kita, ya. Nah, ketika kita berbicara tentang pemerintahan desa, ya mungkin di pertemuan yang kedua ini kita akan mulai mengenal. Kalau di pertemuan kemarin tambah secara umum capaian pembelajaran dan pastinya silabusnya, dan hari ini kita mencoba masuk ke dalam pembahasan, ya, bisa dikatakan pendahuluan sejarahnya, kedudukannya pemerintah desa di NKRI atau di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kehidupan masyarakat itu, lingkungan itu juga akan berjalan sesuai dengan kondisi situasinya, ruang dan waktunya, ya. Jadi sama halnya adik-adik semua, ini semua cowok, semua pakai hijab. Kenapa hijabnya berbeda-beda? Kenapa modelnya berbeda-beda? Ya, kenapa ada adik pakai yang seperti ini, ada pakai itu? Ya itu karena menyesuaikan dengan bisa dengan wajahnya. Wah, aku nih wajahku rodok pipine embem itu ya kudu model piye kan itu. Nah, begitu juga kehidupan akan menyesuaikan. Jadi segala sesuatu itu ada risetnya, ada pengetahuannya, yang sehingga itu menjadi sebuah ketetapan, sebuah dinamika kebudayaan, menjadi sebuah tata kelola dalam kehidupan. Kalau sudah menjadi tata kelola dalam kehidupan, artinya sudah ada kesepakatan
antara individu satu dengan individu yang lain, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, sehingga membentuk sebuah tata kelola kehidupan yang namanya pemerintahan. Kalau kita di desa ya berarti lingkupnya di desa. Kalau ada lingkup lebih besar lagi, ada kecamatan, ada kabupaten, ada provinsi, ada Indonesia, ada dunia. Ya. Ini dasar rumusan kita. Nah, tetapi di dalam mata kuliah ini kita berfokus pada pemerintah desa. Artinya kalau kita lihat sejarah desa mungkin berkembang sesuai dengan itu tadi saya katakan, ruang dan waktu, dinamika kehidupan. Jadi kalau kita bicara sejarah desa mungkin sejak zaman kerajaan, ya kita ingat bahwa negara kita tuh awalnya bukan sebuah negara pemerintahan seperti itu, tapi sebuah kerajaan-kerajaan, di mana setiap kerajaan pasti ada wilayah-wilayah yang terkecil di bawah naungan kerajaan itu, dan mereka punya sebutan masing-masing. Ya. Saya buku bisa punya buku sistem pemerintah desa. Nanti ada sebutan-sebutan desa-desa itu seperti apa, siapa yang memimpin, itu juga. Adapun pemerintahan sekarang kalau kita cuplik secara radikal, secara cepat misalnya, sekarang pemerintah zaman dulu dan zaman sekarang bisa juga beda. Ada yang mengatakan bahwa sistem pemerintah desa sekarang itu adalah bukan versi pemerintah Indonesia yang asli. Ada kepala desa, ada sekretaris desa, ada perangkat desa. Padahal asli di negara kita kalau zaman kerajaan nggak ada istilah sekdesnya, yang namanya ada kami tuwo, Pak Lurah. Hati lurah itu seakan-akan bisa segalanya, kuat secara ekonomi, kuat secara budaya, kuat secara itu mungkin perbedaan. Itu secara umum ya. Nah, kenapa Pak sekarang bisa? Ya karena sesuai dengan zaman, karena Indonesia setelah kerajaan itu kan ada kolonialisme, ada sebuah penjajahan yang dijajah oleh negara, dan Belanda pun juga punya tata kelola pemerintahan desa menurut versi mereka. Kemudian ada penjajahan dari Jepang, ada penjajahan itu, sehingga itu mengadopsi pemikiran tata kelola pemerintah desa yang ada di Indonesia. Dan sekarang mungkin bisa juga berubah, berinovasi. Ada perubahan undang, ada regulasi-regulasi, ada undang-undang tahun desa tentang tahun 50, ada undang-undang desa nomor 5 tahun 75, ada undang-undang nomor 79, ada undang-undang Otoda tahun 1999, ada Otoda 1924, ada undang-undang nomor 14 tahun 2000, sekarang terus seiring dengan perkembangan zaman. Karena apa? Bisa juga mungkin di minggu kemarin saya katakan bahwa pemerintah desa itu juga sebagai ujung tombak daripada pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan. Karena kalau Anda ingat bahwa pemerintah desa itu menurut undang-undang salah satunya adalah Undang-Undang nomor 14 tahun 2000, nomor 6 tahun 2014 itu adalah sebagai penyelenggara pemerintahan di desa, menjadi pemberdayaan masyarakat, pembina kehidupan bermasyarakat di desa. Itu tugas utamanya, ya, mendasar, ya. Jadi pemerintah desa itu sebagai ujung tombak karena dia berhadapan langsung dengan masyarakat. Makanya kalau Anda bercerita, kalau Anda menjadi pejabat di desa, saya kira Anda akan bisa merasakan bagaimana menjadi seorang pejabat di desa. Karena biasanya secara sosiologi masyarakat desa itu kan kenal semua, ya. Misalnya anaknya Pak Haji Darman itu putranya berapa, putrinya berapa, dia tahu istrinya siapa, asalnya dari mana. Kayak sampai nggak tahu kalau desa sekarang ya, mungkin seperti kota. Jadi warga masyarakat RT 1 sama RT 7 sudah nggak kenal. Kalau dulu kan satu desa RT 1 sampai RT 25 itu mungkin sedikit banyak kenal. Oh iki arek
dusun ini, RT ini, putranya abah ini tahu. Nah, inilah hubungan masyarakat, sehingga ini perlu pembinaan, perlu penyelenggaraan, sehingga ketika kita menjadi penyelenggara pemerintah kemudian nah, masalah-masalah yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah desa ini boleh kita bersifat secara struktural. Contohnya apa? Kedudukan organisasi yang ambivalen antara organisasi formal dan organisasi non. Mengapa ini saya katakan? Delok rek, pemerintah desa yang seragam kayak kira, kan? Dia sebagai lembaga, dia bukan main-main, dia adalah tangan atau kepanjangan tangan dari sebuah negara, sebuah pemerintah pusat. Tetapi bagaimana status kepegawaiannya, bagaimana status keuangannya? Dari perkembangan ini mungkin ada yang diperpadukan bahwa desa itu yo ngangkat dewe, dibayar dewe, digaji sendiri tanpa ada tanggung jawab negara pusat dulu ya. Jadi makanya di desa itu para perangkat desa atau kepala desa itu operasionalnya juga dari pendapatan asli desa. Gajinya perangkat desa, kepala desa itu dari gaji iuran gotong royong warga yang dikumpulkan menjadi sebuah ganjaran ya, bengkok atau TKD tanah kas desa yang dibuat untuk menggaji para pelanggan desa. Ini saya katakan lembaga formal dan non formal. Jadi dia menjadi pejabat negara, tetapi dia bukan ASN, bukan PNS, bukan P3K kalau sekarang ya. Ono asam itu mona, lurah itu P3K, sekdes itu P3K. Nggak ada kan? Perangkat desa, bayan, kaum, walaupun masa jabatannya ada yang sesuai dengan usia, ada yang sesuai dengan prodesasi, tetapi setelah dia tidak menjadi kepala desa, apa oleh pensiun? Enggak kan? Paling oleh pensiun apa? Gelarnya, oh, lurah dongkol, lurah mantan. Ya. Tuh. Lah kalau apa? Putranya lurah mantan, ya, atau lurah dongkol, nah biasanya. Itu saja. Ini jadi persoalan klasik di desa sampai hari ini melepaskan antara pemerintah itu formal dan non formal. Di sisi lain adalah dia sebagai lembaga kemasyarakatan. Makanya kesejahteraan daripada pemerintah desa itu juga ditanggung oleh masyarakat, juga negara kalau sekarang. Makanya sekarang itu ada ganjaran, ada tunjangan dari golongan pangkatnya opo pemerintah desa itu. Kepegawaiannya kan tidak ada. Ya. Kontuman wak bayani golongannya 3A, Pranata, ya ono. Bayarannya podo kabeh. Cara hari ini mungkin ya setara dengan 2A atau di perangkat desa itu mungkin gajinya antara 1.200.000 sampai 2.300.000 plus ganjaran sebagai tunjangan. Kepala desa setara dengan 3B S1, jadi gajinya itu sekitar 2.500.000 sampai 3 juta per bulan plus ganjaran. Nah inilah yang menjadikan persoalan-persoalan. Begitu juga dengan desa. Desa tidak sepenuhnya di cover oleh negara. Anggaran itu ada pemasukan dari ADD, ada pemasukan dari seperti negara. Negara kan juga seperti itu, ada hasil pajak. Desa itu ada yang namanya ada iuran belanja desa, ada. Dulu zaman era sebelum reformasi itu setiap warga itu ada iuran yang namanya anggaran belanja desa. Ini kan artinya masyarakat yang bayar pajak loro, ya nang negara ya nang desa.
kalau dulu. Kalau sekarang mungkin bisa juga sudah tidak ada, tetapi ada ADD yang lebih besar. Ada pajak PBB, ada pajak bangunan, ada pajak dan sebagainya yang dikumpulkan, nanti ada persentase hasil yang dikembalikan lagi kepada desa. Ini yang dikatakan kedudukan organisasinya masih ada formal, ada yang pemerintah desa itu punya jam kerja enggak? Ya punya, Pak. Saya ngomong PNS itu kan jam kerjanya katakanlah jam 7 sampai jam 3 sore. Gelon pemerintah desa. Pernah enggak adik-adik ke pemerintah desa? Kira-kira perangkat desa itu ceklok tangga atau datang jam berapa? Mulai tekone jam 9 mulai jam 11. Atau tekone jam 10 mulai jam 2 kan. Atau bisa juga yang sudah tertib masuknya jam 8 pulangnya jam 2. Bahkan kok saya naik Pak, ya enggak ngono nek kadang masyarakat pelayanan pemerintah itu tidak terbatas jam kerja. Nek kadang warga itu njaluk surat itu ya habis maghrib, habis sholat isya, nek kadang habis subuh jam 6 pagi sudah minta dibuatkan surat. Kadang ada kegiatan warga di masyarakat pagi, siang, malam, ya buddha deh. Misalnya ada warganya yang kecelakaan di Mojosari jam 3 malam, ya kepala desanya buddha deh. Jangankan seperti itu, yang paling parah itu adalah ada telepon dari Kapolres bahwa ada warga desa A ini tertangkap kasus narkoba, sekarang di tahanan Polres. Apa nih Kak Lurah itu ketangkap-ketangkapan keluarganya. Makanya banyak guyonan bahwa kepala desa itu kemana-mana bawa stempel, berarti pelayanannya seperti yang sekarang direncanakan oleh pemerintah. Ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di mana saja, pelayanan publik. Administrasi bisa dilakukan di mana saja, tinggal validasi, cetak. Kedua, ketidakjelasan status kepegawaian yang saya sampaikan, pembagian kewenangan yang tidak jelas. Jadi ada karena do desa itu walaupun ini berhadapan langsung masyarakat, banyak tugas-tugas yang sebenarnya itu bukan tugasnya. Kalau tadi saya singgung bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu salah satunya adalah sebagai penyelenggara negara, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan. Ya, kadang ada tugas-tugas yang di luar itu. Sifatnya apa? Ya diatur dalam undang-undang, ada tugas perbantuan, ada mode pewin, ada terkadang itu menjadi kewenangan yang tidak jelas. Kalau narik pajak, itu kan mestinya petugas pajak yang narik. Kenapa harus pemerintah desa? Tapi karena untuk efektivitas, ya kerjasama. Akhirnya ada pembagian. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan peranan hukum adat yang mengikat desa, kesatuan masyarakat hukum, suatu dalam mulai mudah digantikan oleh hukum nasional secara tertulis. Ini problem-problem sekarang. Desa, pengertian desa menurut Undang-Undang tahun 5 tahun 79 itu kan bahwa desa itu tidak meninggalkan adat, tetap ada. Makanya di bulan-bulan kemarin kan masih ada desa itu ruwatan desa, ono ruwatan negara. Mesti ini ono rek wong Indonesia ya. Jadi diruat Indonesia itu cek bencana ya kan ono ya. Nah, tetapi ini yang terjadi kan di desa tak ada. Kenapa kok banyak orang yang meninggal ya? Mungkin di desa adik-adik dalam 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan ini selalu tiap minggu, tiap hari ada orang yang meninggal. Ya, kok wah perlu diruat desanya. Atau mungkin ada banyak bencana. Ya gak bencana gede, ada banjir, ada yang kena DBD, ada yang ekonomi tandurannya, tanamannya, pertaniannya kena hama. Itu butuh diruat. Nah, kepercayaan masyarakat itu terkadang masih ada. Saya yakin
ketika ada adik, nah makanya nanti ketika ada adik masuk membuat tugas tentang profil desa kalian, nanti tidak akan tahu adat kebiasaan di desa sini apa. Bagi desa-desa tertentu mungkin masih kuat adatnya. Saya bercerita misalnya contoh di kampung saya itu ada sebuah batas desa, di mana desa itu kalau ada kegiatan warga di wilayah ini, dusun ini tidak boleh ada alat musik yang berbentuk gong. Nek kendang, boleh, tapi nek ono gongnya tidak boleh. Kenapa? Dulu pernah terjadi masyarakat yang nanggep wayang, nanggep kepang yang ada gongnya. Akhirnya habis kegiatan, habis acara, keluarganya menjadi berantakan. Itu bisa terjadi dulu. Tapi nek nanggap orkes, nah film boleh. Beli apa goreng? Nah, seperti itu. Nah ini yang menjadi ada adat, mungkin di desa kalian juga ada adat kebiasaan yang berbeda-beda yang unik. Misalnya di desa A, di salah satu desa di Kecamatan Turi itu anak dusun B sama dusun C nggak boleh nikah. Jadi dusun Balongmojo sama Subo itu nggak boleh berjodoh, nggak boleh nikah. Nanti ya dilakukan, nanti ojo sampai anak turunmu ketemu anak wong daerah desa iki. Kalau Mojokerto biasanya ketemu orang Pare, nggak boleh. Lupa wis kado cinta piye. Kalau sampai yakin nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Tapi adat kita mungkin ada sejarah yang nggak boleh kan. Karena mungkin bisa juga kerajaan Mojopahit sama kerajaan Kadiri waktu itu bermusuhan sehingga saling mengutarakan sabtu. Wah. Dan itu diyakini masyarakat. Akhirnya nggak boleh. Loh, kalau nggak boleh, menurut agama boleh, iya silakan, nggak apa-apa. Tetapi kalau ada kekhawatiran, rasa pasti terjadi. Nah, tetapi dalam perjalanannya dengan perkembangan zaman, modernisasi dan globalisasi, hukum adat itu akan memudah. Oman ketemu generasi milenial sekarang. Ya zaman biyen rek kan lampu, kan internet ya. Bisa iki wis malah di desa saya itu ada sebuah makam sesepuh dari desa. Itu kalau ada burung lewat di atasnya, burung pasti akan jatuh. Seperti pesawat itu kalau lewat di atasnya langsung mati. Atau mungkin ketika ada adik masuk ke desa tanpa uluk salam, assalamualaikum mbak, putune badhe sowan teng desa jenengan. Kalau nggak seperti itu, ya iso kerasukan kejinan barang itu ya. Tuh, coba nanti kalau ada di KKN sampai sudah jujur nanti desa, lah ono meneng-meneng moro itu harus anggah ungguh. Desa mungkin bisa juga masih ada, tetapi zaman sekarang memang agak memudar seperti itu. Nah, ini juga persoalan. Karena kalau ngomong kebudayaan ini kan dinamis, ada asimilasi, ada akulturasi. Budaya barat yang sekarang menjadi tiru oleh masyarakat timur, dan orang barat meniru budayanya masyarakat. Wong desa kepingin nang kutha, wong kutha kepingin urip nang desa. Sampai yang ngono, nek omahe desa kepingin dolen bermain jalan-jalan ya nang mall. Nek wong kota males. Ayo nang warung desa golek rujak nang desa ae, nang warung-warung barongan, warung-warung dekat sungai yang asri itu kan dicari. Nah, liku zaman seperti itu. Ini banyak kalau terkait dengan hukum adat masyarakat di desa dan kota saya juga sama dulu. Misalnya ketika orang hajatan, misalnya sampai beli hajat mau menikahan atau sunatan itu kan ya,
itu kalau ada masyarakat yang datang bowo, nek dulu itu kan pelayannya ada yang bioto, ada yang lewang ya, duduk baru dikasih makan kan gitu. Sekarang modelnya apa? Prasmanan. Loh, itu contoh hal-hal yang sederhana di masyarakat desa. Dulu kan merasa bahwa mosok wong masyarakat tekot wong bapak mereka juga deh. Nek wong desa yo sungkan derek ya. Sing gak sungkan, wah pumpung masakan wae rek. Ditong wambaya iki segone bawa iwake bawa. Akhirnya salah penuh, wah kari mangane tolak-tolak. Nah, saya wong kota kan enggak, wah kita harus perhitungkan masakan banyak, berarti karbonnya sedikit aja, sepenting proteinnya banyak, jadi segone mesak kentong, iwak itu belajar kabeh, kalau tapi budaya sekarang sampai itu kan, tadi orang hajatan sekarang wis ya prasmanan, tamu datang salami monggo Pak Binarak mereka konsumsi jangan masakan apa pecel soto gado-gado lempung. Kalau dulu kan enggak, monggo Binarak duduk dikasih minum dikasih itu rasanya makan dikasih kan gitu. Sekarang kan enggak. Apa itu salah? Ya bisa salah bisa juga tidak. Tidak gimana Pak, lebih efektif, efisien, gak ngerepotin tonggo. Padahal dulu itu kalau mau punya hajatan 1 bulan sebelum hajatan itu sumek tonggo nih. Dulu persewaan kursi meja terop nggak ada, akhirnya apa kursi meja nyewa sak kampung ya. Tapi kursi yuk sama di kursi ini ya gak duwe pinjam. Meja kursi itu enggak sewa, pinjam tetangga. Iya kan. Saiki persewaan Pak. Nek gak ibu mana ya wis suwe gak sesuai nyewa gedung. Sewa gedung 2 jam 3 jam selesai. Gak pegel-pegel, gak kopo ngorai, gak kopo anu kan ya. Nah, ini salah satu kebudayaan biasa masyarakat yang sekarang memudah. Belum lagi hal-hal yang lainnya masih banyak lagi. Kayak pendidikan. Dulu uang desa karena kuliah ku wis pikiran lu wah desa adik kuliah bareng sekolah jadi mahasiswa loh. Makanya dulu ketika menjadi mas di desa, anak mahasiswa itu wah keren sekali kan? Dianggap bisa segalanya. Sampeyan mahasiswa pemerintahan waktu Ramadan ini ya tukang mimpin tahlilan bareng tukang tadarus padahal pemerintahan gak diurut tadarus ya Pak lho. Sampeyan niku sarjana kok gak iso ngaji piye ngono. Ya apa nek delok nang ngene iku. Mosok sampeyan sarjana kok gak duwe ngerti hukum wah. Kalau di desa mungkin itu masih diakui. Jadi kalau dulu menjadi sarjana itu menjadi MSI rek. Mes sembarang iso kabeh kudune. Jadi awakmu sarjana pemerintahan ya kudu iso khotbah, kudu iso dadi panitia, kudu iso dadi pemerintah. Wah, luar kali. Tuh, itu terkait dengan makanya di desa itu sekarang ada istilah desa itu ada hukum adatnya mas berlaku ada yang hukum adatnya mulai surut juga ada. Saya ini ngomong desa nek kota kan wis angel loh ya. Coba mungkin di desa itu dulu di Wonosalam belum ada VCD, di Mojokerto belum ada VCD, di Wonosalam sudah ada VCD ya. Karena apa? Mungkin masyarakatnya banyak bekerja di luar negeri menjadi TKI. Karena belum ada channel TV yang bisa masuk ke sana, akhirnya pakai video VCD yang dibawa dari Malaysia. Jadi dulu tahun 98, 97 saya KKN di wilayah Wonosalam itu masyarakat dusun situ sudah canggih ya. Nonton TV ini gak nonton TV ini aja secara nasional, tetapi video film bisa. Padahal di Mojokerto, di Mojagung burung oke. Ya karena apa? Jadi ada desa yang mulai surut, ada juga desa yang mulai
hukum adatnya praktis tidak berlaku sama sekali. Terus diganti ajaran arek saiki, anak zaman now katanya ya, anak zaman now atau generasi zaman now. Hidup ya mau cawadon kok manggung ngarepe lawang kok lak judulnya. Apa logikanya? Nek bagi sampean lugu enak isi sih, sampai kuasno wong lipat nih. Atau bisa juga karena rumahnya terbatas. Lah pripun bu wong jene omah cilik gak ngarepe lawang jene. Tapi kenapa orang tua itu perawan-perawan kok mangan manggung jene ngarepe lawang penuh. Tapi kalau kaji lebih dalam bukan itu masalahnya. Misalnya sampai ini kelunduk ayu, kenapa kok jodoh ini minggat? Nah ya porek arek ayu nih ayu, cuma ya etikanya sopan santun gak duwe piye ya apa men. Makanya jodoh ini ya melayu. Coba ayu nih ayu tiba gak duwe sopan santun mosok muangan sawi lo medhawa kok ngarepe lawang diwakno wong akeh. Wah iku nek meneh dadi bojoku ya piye? Lah itu masalahnya. Itu salah satu mungkin ada juga ya. Ada juga kalau orang hamil misalnya, akeh pantangan ya. Mas, mbak sampean gak oleh ndamel bungkus-bungkus. Sampean niku bobot, menene mbak barang gare angel. Ono sing bojone, Mas sampean ojo mancing. Ojo bedhek tiwak gare anake sumbing ya. Itu dinalar juga angel, tapi fakta ada, bukti ada gitu loh. Makanya ada di desa-desa yang masyarakatnya masih ada yang desa adat, saya di Bali itu, coba Anda lihat, sampai pohon-pohon nggak boleh ditebang, bahkan disarungi ya, ono sarungnya pohon itu. Itu adalah kenapa? Ya biar tidak ditebang. Jadi kalau masyarakat desa itu biasanya ada harmonisasi dengan, tetapi di zaman sekarang tidak juga memudar. Bangunannya, tanahnya diisi dengan bangunan semen, bukan tanaman pohon. Lihat rumah-rumah sekarang, payupannya berupa pohon. Kalau dulu mungkin ada pohon jambu, ada pohon sawo, ada pohon buah, apapun yang ditanam depan rumah. Sekarang yang ditanam apa? Kanopi ya, seng, aman, kok tidak robo, nak omang rubuh ya, omah tambah moyo lah. Oke, itu mungkin permasalahan-permasalahan yang yang menjadi diskusi klasik tentang desa. Kemudian sejak zaman Hindia Belanda sampai sekarang masih digunakan sistem pemerintah secara tidak langsung atau indirect law terhadap masyarakat desa. Sistem ini menempatkan desa sebagai pemerintahnya posisi yang marginal. Tadi saya katakan bahwa sejarah pemerintahan kita, negara kita adalah kerajaan, kemudian ada kolonialisme. Nah, begitu juga dengan adanya pemerintah desa ini dianggap menurut Belanda bahwa masyarakat desa itu diarani desit. Ngerti desit sampai? Bahasa desit itu ngerti enggak? Arti orang masyarakat desa itu dianggap orang terbelakang, marginal kalau bahasa sosial, termarginal. Cenin desa semuanya. Atau mungkin bisa juga Pak Sabulono, cenin dawar, mesti air kan ya. Nek cewek mek peper ngono kabeh banyu ya kan. Dulu stigma yang dibangun oleh zaman Belanda atau istilahnya indirect rule, jadi masyarakat desa itu dianggap komunitas yang marginal. Orang desa dianggap orang yang sederhana, yang hidupnya apa adanya, penampilannya juga sederhana dan sebagainya. Makanya banyak pekerja itu dalam nang desa-desa yang ongkosnya murah. Seperti itu.
Karena di desa itu ono rek sego pecel sing 3.000 rupiah, 5.000 masih ada. Coba sampean tuku sego pecel nang bandara ngono ya, atau nang restoran. Begedele tok 5.000 ya. Coba nek gak percaya sampean nang bandara Juanda, nang restoran. Gede sangan 200.000, gak cukup sampean. Tapi nek nang desa duit 200.000 wah cukup gawe wong 15 ini ya. Jadi di zaman Belanda itu masyarakat di sana itu dianggap kelompok yang marginal, kelompok yang terbelakang. Kemudian secara sosiologis desa itu juga sebagai tempat dengan nilai-nilai tradisional, nilai menggambarkan keterbelakangan. Ini secara umum dianggap memang wong desa itu ya kulitnya putus, jadi pegawai ini memang desa. Dalane turun aspal, dalane sedemikian lemah. Tapi kalau sekarang, ya beda lagi. Justru sekarang mungkin Anda sulit membedakan antara itu penduduk masyarakat kota atau masyarakat desa. Nang desa, wong desa iku nek nang kutha ya mau acara ya. Bajunya bagus, make upan dan sebagainya, rapi. Nek wong kota nang mall, alah metu kaosan sandal cepet, celana pendek, kaosan biasa. Lagi udah song nek cang niku ya, poso nek nang Tegal tok nek jenenge nang kutha ku ya macak ya. Omane ada undangan. Oh. Macake kangkul ya. Tuh. Kemudian secara administrasi bahwa pemerintah desa itu lebih diposisikan sebagai objek kekuasaan. Tapi ngomong administrasi itu karena kita yang paling bawah, ya dianggap sebagai objek. Misalnya pelaksanaan EKTP, pelaksanaan apa sekarang itu EKD, identitas kependudukan digital. Yo masyarakat desa itu yo kan pajak. Jadi banyak sebagai objek kekuasaan, misalnya kemarin tahun-tahun politik banyak para calon, para politisi, caleg yang datang ke dusun-dusun, bahkan jalan kaki ya untuk mengenal masyarakat sing uripe sing enak. Jadi kena ke alasan lho maksudnya, ke bahan kampanye dengan alasan wong cilik, rakyat jelata, tukang becak. Ono tukang becak ome kutha. Oh ya akeh Pak. Malah sekarang itu tukang becak itu mohon maaf. Itu kadang menjadi modus. Becak itu nek dina Jumat tok. Ya mohon maaf ya, saya bukan berarti benci dengan tukang becak enggak. Tapi nek Jumat, hari Jumat itu tukang becak banyak. Kenapa? Ada Jumat berkah. Wah, ya. Oh, itu tukang becak rek. Oke, padahal meneh wis gak becak nih. Kemana nek riyo yang ngene iki? Wes, becake dipajang kok ngene. Pikir-pikir dalan. Dadi wong iku menganggap ana buka bersama takjil, sing dikai dhisik wong mesti becak-becak niku. Yo ada orang yang memang benar-benar profesinya. Tapi kalau sekarang becak itu kan kalah rek. Wong mikrolet kalah kok. Mana becak? Bisa sedina ya hanya ngangkat berapa orang. Wong saiki Gojek banyak. Ya. Dengan jarak yang cepat, dengan efektif, bayarnya lebih murah. Coba ose sampean kuliah dari rumah sampean, wis sampean rumah sampean ndi? Hah? Gondang, becak gondang ini piro kira-kira? Yes, 50.000 Pak. Coba cek Gojek berapa? Berapa kilo gondang dari sini? Nah, itu paling ongkosnya 20.000 wis pernah motor. Nek becak gelem 15.000. Teko gondang rene. Leh sematut pean. Gelem ada ongkosnya ya. Siji ya kesuwen, loro larang.
Zaman saiki kira-kira milih ndi sampean? Wah, sakjane aku pinulung sampean, Mbak. Mbak, terno aku nang kampus Mbak becak. Iya, teko wong iki semaput wong ya. Wis tekone telat, bayare larang lho. Itu kadang sembola. Tapi ada memang yang masyarakat yang benar-benar punya profesi yang memang itu yang lebih ringan risikonya. Terus kadek tuku bensin, ya kata tuku premium, cukup wis mangan wareg, wis awak tenaga kuat sehat. Makanya ini bijak-bijak itu yang ada sekarang di tempat-tempat wisata. Mau nek wisata wong seneng ya wis gak mikir larang murah, arek sing penting unik nih kan ya. Kok sampe ning ziarah nang Sunan Bonang. Berapa kilo itu jalannya? Naik becaknya piro kose? 15, 20 ya. Nek wong lemu gendut-gendut kok 20. Nah, itu ya. Jadi administrasi desa sering menjadi sebuah objek kekuasaan. Ini ngerti orang desa. Nah, kemudian yang ketujuh, dari sistem pemerintahan negara Indonesia, pemerintah desa itu merupakan subsistem yang terlemah, dianggap lemah. Kata bijaknya adalah kecepatan rombongan karavan akan ditentukan oleh kecepatan gerobak yang paling lambat. Gitu loh, kalau arti nek desa-desa itu tingkat kemajuannya rendah, maka negara itu juga dilihat. Anda ingat nggak atau pernah ikut nggak seminar di BPS kemarin kan disampaikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat itu bisa terlihat di desa-desa tingkat nyala lampunya. Kalau di desa itu lampunya menyala sampai jam 10 malam, berarti tingkat sejahteraannya tinggi sekali. Kalau di desa itu tingkat sejahteraannya rendah, jam itu lampunya mati rek. Kok ngono Pak? Ya iya kate nanti maneh. Kalau sing cangkruan, kalau sing nang warung, kalau hiburan, kalau kegiatan. Durai. Tapi kalau desa itu aktif sampai malam, berarti tingkat sejahteranya. Maka ketika desa itu maju, bagus, maka negara itu juga bagus. Bukan berarti yang kotanya bagus, indah, tapi desanya jelek, ya gak dianggap maju. Makanya ada istilah bangun desa, bangun kota. Makanya dulu sampai ada gerakan di Jawa Timur, gerakan pulang ke desa, bukan urbanisasi dari desa ke kota. Kalau umumnya kan urban, pasar urban. Jadi wong desa-desa arek-arek sing pendidikane tinggi kok sampean ini kok main gondang, mari kuliah S1 wis mau mulai nang gondang. Mau ya aku jadi aktivis, tak gembul arek-arek, gembul DPR, gembul para pejabat, gembul para pengusaha di kota. Tidak kembali ke desanya. Yang kedua, ada kebijakan kekuatan rantai itu terletak pada rantainya yang terlemah, gear sing cilik. Sama halnya sepeda sampean ini lho. Kalau Anda mulai itu kalau naik gear podo kan ya mlayune cepet tapi genah. Kalau gear belakangnya kecil, lakunya lambat tapi kecepatannya tinggi. Secara yang ke-8, secara politis, selama ini desa dijadikan tempat pengumpulan suara pada waktu pemilu saja. Rame ini nek pakai pemilu, pejabat datang ke masyarakat di waktu pemilu. Mulai DPR, DPD ini, calon bupati ini, calon gubernur, calon presiden ini datang ke desa untuk menggali suara dukungan. Nek wis mari ngene iki. Ono tak agenda desa sampean DPR mesti teko nang sampean. Ada ndak? Yo datang Pak mau DPR tonggoku. Wah, siji maneh ngene ya. Secara ekonomi di desa itu dipandang sebagai sumber bahan baku dan tenaga kerja yang murah.
Jadi desa itu dianggap sebagai sumber pangan. Wong nandur pari ya desa, nandur jagung ya desa, wong ndolek preman tenaga bekerja ya desa. Itu dianggap seperti itu. Coba sekarang, nih bapak sampean tani, ndolek preman gampang tangen. Saiki mulai kan ya. Padahal saiki wong tani wis buruh tani itu dianggap seperti pekerja perusahaan. Sampai nek gelem tandur sehari pulang jam 11 siang dari jam 6 ongkosnya sudah 100.000 deh. Nek sampean preman 100 ponjol, mau nanti dikirim kagak? Wis ngirim iku nek ada ongkos ngirim ya ngrokoki. Nah, dari sini maka dari basic pengalaman apa yang sampaikan di atas bahwa desa itu sangat unik. Walaupun mungkin banyak, mungkin persoalan-persoalan yang sampaikan ini hanya sebatas bukan saja pengamatan, tetapi ketika ada adik mengamati desa kalian bisa juga berbeda. Ya. Oke, nah, sampai situ ya. Kemudian sekarang terkait dengan desa di Indonesia pertama kali sejarah ini bicara sejarah ditemukan istilah desa itu oleh seorang penjajah dari Belanda, Herman Werner. Ini penemu desa. Atau bisa juga seorang Belanda yang anggota Red van Inde pada masa penjajahan kolonial Inggris yang merupakan pembantu gubernur jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811. Di Indonesia dalam sejarahnya laporannya bahwa tanggal 14 Juli tahun 1817 kepada pemerintahnya disebut tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir dan utara Pulau Jawa. Kemudian ditemukan desa-desa di pulau luar Jawa sekurang-kurangnya lebih sama dengan desa yang ada di Jawa. Jadi istilah desa itu diketahui oleh gubernur jenderal dari Inggris Red van Inde pada tahun 1817. Jadi sakjane memperingati Hari Desa Dunia, Desa Indonesia itu 14 Juli, Rek. Sekarang kan ada memperingati Hari Kabupaten, Hari Provinsi, Hari Desa enggak? Ada enggak? Coba menitakon nang Pak Lurah sampean, Pak Lurah, desa Gondang niku mulai tahun pinten nggih enten desa Gondang? Yang sing babat alas di desa mriki niku tahun pinten? Nek gak roh usen preyo juga dadi lurah Pak. Jadi Anda besok boleh menelisik desa kalian, sejarah berdirinya desa kalian ini tahun berapa. Kalau di Indonesia ini ditemukan pada tahun 1817 tanggal 14 Juli. Aku desa sampean piro? Ya. Wah, biyen niku nek critane Mbak Boy biyen ono pendatang datang ke sini, bermukim di sini. Awalnya berapa orang berkelompok, bersama besar, akhir membentuk sebuah lingkungan, sebuah paguyuban menjadi sebuah desa. Makanya banyak keturunan di desa ini turunan dari, kan nggak mungkin wong itu masyarakat itu cokol dari situ, kan nggak mungkin, pasti ada pendatang, kemudian berasimilasi, ada pernikahan, ada tugas dan sebagainya sehingga menetap di. Kata desa ini berasal dari bahasa India yang berasal dari kata swadesi, yaitu berasal dari asal tempat tinggal. Ya. Bisa juga dikatakan negeri asal atas tanah leluhur, atau juga menjadi kesatuan hidup yang satu dengan norma yang memiliki batas-batas yang jelas. Ini Pak Sutarjo dan Bung pada tahun 1994. Banyak kesatuan masyarakat peristilahan yang ada di dusun, marga, atau di Sumatera itu ada istilah dadi, ya,
ada istilah nagari, ada asal-minua di situ. Ada juga istilah-istilah keunikannya tersendiri, baik di mata pencarian maupun adat istiadat. Di masyarakat itu juga tadi saya sampaikan ada adatnya. Makanya dalam bukunya Bintaro mengatakan bahwa desa itu secara geografis ya, itu didefinisikan sebagai suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan itu adalah suatu wujud penampakan di muka bumi yang ditimbul atas unsur fisiografi, sosial ekonomi, politis, kultural, saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga berhubungan dengan daerah yang lain. Jadi secara geografis, tadi saya sampaikan itu mau desa itu ya gak moro-moro ono ngono enggak, muncul pendatang bakat alas mendirikan bangunan di situ, bekerja di situ, akhir berkomunikasi dengan yang lainnya, akhirnya mengumpul menjadi sebuah lingkungan yang lebih besar dari sana. Dan kalau kita lihat sejarah macam-macam, bahkan ada yang mengatakan bahwa yang sekarang hutan itu adalah dulu perkampungan, yang sekarang perkampungan itu dulunya adalah hutan. Makanya kadang kita kalau sampai ke Wonosalam, lupa kok ono batu gilang, ada bangunan. Karena orang Jawa itu suka pada klinik menghormati leluhur, makanya orang Belanda itu menghormati itu. Kalau Anda ke Ndawar atau ke Tawarasenge, itu kalau ke hutan banyak situs-situs yang ada di dalam hutan. Kalau di desa saya Jatirowo itu, dulu kampung Jatirowo itu tidak di sini Pak, tapi di sebelah barat jalan. Loh kenapa kok pindah jadi timur jalan? Dulu itu ada wabah Pak, ada bencana. Masyarakatnya kena begeblok istilahnya. Masyarakatnya tinggal di kutu, kena penyakit gatel, budiken. Wah. Akhirnya pindah lokasi ke macam-macam. Nah, ini secara geografis ada seperti itu. Nah, saya nggak tahu di desa kalian seperti apa. Iki biyen kok ono dusun ngemplak, iki dusun oh seje sing babat alas itu deh. Nah, itu secara geografis. Kemudian Buffman juga mengatakan, mendefinisikan desa itu adalah salah satu bentuk kuno kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semua saling mengenal. Tadi saya sampaikan warga RT 1 sama RT 15 itu ngerti ya. Paling enggak, oh iki arek dusun ngemplak iki. Sak desa itu ambek ini. Atau mungkin ketika adik-adik ditanya, "Sampeyan daleme pundi?" Pulau Jatirejo, lho Dik, Tepang jenenge iki. Oh nggih Tepang, niku RT 9 Pak. Putrane Pak Guru sinten ngoten. Lah, kan mesti roh ya. Ini menurut Buffman. Jadi menganggap masyarakat itu sekumpulan warga yang saling mengenal satu dengannya, karena mungkin komunikasinya, karena pekerjaannya di pertanian sehingga ketemu setiap hari. Kalau saya jeneng kota, orang Sengkerjo nang pabrik A, orang dadi guru, orang dadi TNI, nanti ketemu nenek bengi tok. Itu pun kalau ada kegiatan. Nah, kalau di desa, kalaupun tidak ada pekerjaan yang sama, bisa juga kegiatan di desa itu banyak sekali. Kerja bakti, ada tahlilan, pertemuan keluarga dan sebagainya, itu mungkin bisa juga saling. Nah, dalam istilah yang berbeda untuk desa ini dilihat ditinjau dari sudut pandang pada salah satu Aceh, itu sebutannya adalah kampung atau muasah kalau dihukum di Minahasa, atau bisa juga di Batak setingkat desa itu dinamanya kan huta atau huta istilahnya. Nah, di daerah Minangkabau ini bisa disebut sebagai nagari. Kalau di timur-timur, Sumatera Timur itu bisa dikatakan dusun atau kriuk. Di Minahasa Manua
di Padang adat Kaukan. Sebutan kepala desa itu juga macam-macam. Kalau di negari istilahnya kepala nagari. Kalau di Jawa itu istilahnya adalah lurah. Kalau di Bali itu tembukung. Kalau di nagari istilahnya adalah purano. Itu istilah. Makanya tadi saya singgung bahwa di negara kita basicnya adalah kerajaan. Sistem tata kelola pemerintahan yang paling bawah itu juga punya sistem masing-masing. Struktur pemerintahannya juga. Oke, sampai di sini barangkali ada pertanyaan.